Baik, adik-adik sekalian, itu sekedar pengantar tentang kegalauan. Jadi kalau kita cerita tentang galau, memang sekarang sudah ada iklannya ya. Iklan-iklan banyak sekali karena ikan sekarang mengeksploitasi kata-kata galau ya. Jadi akhirnya kemudian adik-adik tersentuhlah dengan kata-kata galau, akhirnya menangis karena disebut dengan galau. Jadi nangis itu karena galau. Ya. Baik, adik-adik sekalian, apa sih pentingnya mentoring buat kita? Ya, apa sih pentingnya mentoring? Apa hubungannya dengan galau? Dan kenapa mentoring itu penting banget buat lo? Nah, saya jadi anak galau nih karena sering ke Jakarta ya. Bayangin deh 2 bulan Mas Dewi masuk TV terus. Gaulnya sama anak-anak Jakarta. Jadi saya ngomongnya sekarang udah kayak anak Jakarta. Besok 2 bulan gabungnya sama orang-orang Tegal, ngomongnya Inyong Kencot dan sebagainya. Saya Inyong Kencot di kayak Kie. Saya pernah tinggal lama di Tegal, ngomongnya jadi gitu. Jadi kemana kita kumpul, disitulah bahasa kita nanti akan mempengaruhi. Nah, sekarang KTW akan masuk ke divisi mentoring. Ya. Apa sih pentingnya mentoring buat kita? Adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu yang saya kira Masya Allah adik-adik perlu betul-betul menstandarkan diri adik dengan ayat ini. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2. Ini mic-nya lagi galau. Coba mic yang lain yang gak galau. Ya, jadi itu mungkin yang biasanya kalau ada kabelnya nggak tahu galau dia. Jadi adik-adik sekalian, dalam surah Al-Anfal ayat 2, coba perhatikan baik-baik isi ayat ini. Ini ayat yang Masya Allah, kalau adik-adik betul-betul memahami ayat ini, percaya deh, adik semuanya bakal jadi laki-laki yang soleha, cewek-cewek yang laki-laki yang soleha. Ya coba kenapa nggak protes ya? Cowok-cowok yang soleh, cewek-cewek yang soleha. Ya, saya mau tanya sama yang cewek-cewek di sini, pengen nggak dapat suami yang baik, soleh, ganteng? Iya, pas-pasan lah ya. Pas pengen beli mobil pas ada ya. Pas pengen jalan-jalan pas ada. Pas pengen naik haji pas ada. Pengen gak deh? Pengen banget. Yang cowok juga pasti begitu. Pengen gak dapat cewek, dapat istri ya, bisa pacaran sama istri, yang istri itu baik, soleha, pintar masak ya, pintar jaga anak. Kalau pulang, bayangin ya, kalau kita pulang ke rumah udah disiapin air hangat, kemudian wajah kita dilap dengan air hangat, kemudian dicupika-cupiki, dipeluk lagi sama dia. Masya Allah. Pengen nggak dapat istri yang begitu? Pengen. Artinya ada sekalian, sebenarnya dalam hati kita yang paling dalam, ya, kita tuh sebenarnya menginginkan pasangan hidup yang sangat ideal. But the question is, are you ideal? Apakah Anda juga sosok manusia yang ideal? Itu dia harus menjawab. Ya, jadi dalam surat Al-Anfal ayat 2 Allah katakan begini, ini Masya Allah isi tentang standar sebenarnya orang beriman itu seperti apa. Jadi Allah katakan ada sekalian, ternyata kita kalau pengen menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka kita harus jadi orang-orang yang beriman. Apa standar Allah Subhanahu wa taala pada orang yang beriman? Kita belajar di sini. Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini adalah standar dari orang-orang yang bisa kita definisikan sebagai orang yang beriman. Sekarang hari ini kita evaluasi diri deh. Kira-kira saya begini nggak sih karakter saya? Katalah dalam Quran ini ya, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama-nama Allah, disebutkan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya. Ya, bergetar hatinya. Ketika disebutkan nama-nama Allah, ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Ada getaran yang muncul di dalam dadanya. Tadi ketika sahabat kalian baca Quran, saya tadi waktu lagi ngetik ya, tiba-tiba dibacakan Quran, saya terdiam tadi. Saya membacakan betul, Masya Allah, ini ayat yang kalau ada yang memperhatikan betul ayat itu, ada bisa menangis sebenarnya isi ayat tadi. Nah, sekarang mari kita evaluasi diri kita deh. Seperti apa keimanan kita ketika dibacakan ayat Quran? Ada pernah nggak sih hatinya bergetar? Kalau belum bergetar, question for yourself. Galau dulu deh. Aku galau, kok aku baca Quran hatiku belum bergetar ya? Nah, galau yang baik itu begitu. Tapi kalau galaunya hari ini aku galau, kok gak ada yang SMS aku ya? Atau gini, aku galau, lapar, kan gitu, ya? Ada yang begitu ya, Facebook itu yang begitu langsung saya X, saya nggak mau lagi berteman sama dia.
Saya doakan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi galaunya tuh beda. Kemudian begini, ya. Pertama ketika disebut nama-nama Allah bergetar hatinya. Ya. Ketika disebut kematian tadi Masya Allah ketika cerita tentang salat ya. Kalau ada melihat tadi bagaimana ada orang yang mungkin dia berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ada bisa bayangin bagaimana sedihnya kita ketika posisi kita seperti itu. Bayangkan itu. Kenapa ini penting adik-adik sekalian? Karena selama ini banyak anak muda yang karena terlalu senang dengan dunia, ya. Ada Facebook, ada Twitter, main, ketemu cewek-cewek ke mall gitu ya. Nengok, ada cowok ganteng, wah ganteng gitu. Terus masukin foto Lee Min Ho di depan ini, kemudian di PD-PDin pakai komen, dideket-deketin kan gitu kan. Kemudian mulailah galau, Masya Allah ketika galau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau itu kejadian itu terjadi pada adik, nauzubillah min dzalik. Mulai sekarang saya serahkan sama adik-adik sekalian, belajarlah untuk jadi orang yang menjaga diri kita dengan baik-baik. Kemudian dalam ayat ini dilanjutkan, ya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah, semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah saja dia bertawakal. Ya. Alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman itu yang kata Allah itu nanti aman posisinya di akhirat kelak. Yang pertama adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama-nama Allah, bergetar hatinya, nangis dia. Ya nangis. Makanya jangan malu nangis, jangan malu galau, jangan malu adik ketika dibacakan Quran nangis itu jangan malu. Ya. Tapi kalau nangis karena nonton film Korea itu nggak malu kan? Ya saya banyak mengkritik anak-anak muda yang sekarang terlalu banyak nonton film-film berbasis telenovela. Nanti isinya selingkuh dulu. Tuh akhwat, adik cewek kalau kebanyakan nonton telenovela nanti kalau suaminya lama-lama pergi mana pasti pikirannya negatif terus. Kenapa? Karena apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita nonton itu akan menjadi karakter kita. Coba deh lihat, cowok-cowok yang senang dengan lagu-lagu rock. Coba lihat kamarnya, pasti berantakan. Sukanya pasti dengan hal yang gelap-gelap. Yang suka itu kalau sukanya lagu-lagu itu pasti orangnya begajulan, jarang mandi, jorok, kotor, ngomongnya jorok, orangnya keras. Coba lihat, itu berpengaruh pada karakternya nggak? Iya. Coba lihat cowok-cowok yang senang dengan nontonnya video dangdut, pasti ngomongnya suka jorok, ya. Pasti orangnya agak-agak alay sedikit. Coba lihat, ya. Coba ada perhatikan teman-teman ada yang suka nonton film Korea, ya. Tiada hari tanpa film Korea, ya. Tiada hari tanpa komik Korea. Coba lihat baik-baik, perhatikan karakternya. Masya Allah itu berpengaruh deh. Dan jangan-jangan coba lihat pakaian adek, gaya rambut adek, model jilbab adek, model baju adek, warnanya jangan-jangan terpengaruh dengan film Korea juga. Aku senang pink karena si Anu pakai pink. Jadi ternyata tontonan kita itu berpengaruh terhadap diri kita. Masya Allah. Ya, kita harus banyak evaluasi deh. Memang oke lah kita masih muda, umur kita ada yang di sini 27 tahun kan kalian semua? Umur kalian 27 tahun kan? KTW sih masih 17 tahun. Ya. Jadi kakak-kakak, bapak ibu sekalian ya. Jadi walaupun kita masih muda begini, kita kadang-kadang banyak merasa bahwa gue matinya mungkin 70 tahun. Itu kepedean ceritanya. Ya, kepedean. Makanya dari sekalian sekarang mulailah belajar mengevaluasi diri. Cobalah tegas sama dirimu. Mas Tewe punya standar begini. Kenapa mental itu penting? Mas Tewe akan sampaikan di belakang. Sekarang kita ikat tentang keimanan dulu. Kenapa penting sekali jadi orang beriman? Supaya apa? Kita nanti matinya itu nggak disiksa di dalam kubur, juga nggak disiksa di neraka. Allah katakan dalam ayat-ayatnya dan juga dalam hadis bahwa begini. Satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia dia. Allah katakan dalam Quran, satu hari di masa kami di akhirat itu sama seperti engkau merasakan di waktumu itu 1000 tahun. Ada-ada perlu tahu informasi ini supaya ada-ada jangan menganggap sekarang ini banyak anak muda menganggap hal akhirat itu remeh-temeh. Banyak anak-anak muda kita itu menganggap urusan mati itu hal yang ya remeh-temeh gitu. Hal yang karena memang terlalu banyak duniawi kesenangan dunia, ada laptop, bisa nonton film setiap hari, berjam-jam nonton film. Akhirnya dia menganggap bahwa kematian itu hal yang remeh-temeh. Dan ini Masya Allah ini penyakit yang ada nanti menyesalnya ketika sudah wafat. Ya, bayangin, coba ada nanti bayangkan kalau ada masuk neraka, divonis sama Allah Subhanahu Wa Taala kau masuk 3 hari saja di akhirat kelak. Berarti ada akan merasakan siksa seperti 3000 tahun ketika kita hidup di dunia. Namun sudah misalnya gini harus kita pikirkan bersama. Ya, betapa sekarang
ya kita harus lebih banyak mengingat kepada kematian. Jadi ini akan membuat adik-adik punya standar. Mas Dewi punya standar. Saya punya standar, setiap hari saya nggak boleh ninggalin qiyamul lail. Saya paksa semaksimal mungkin. Kalau saya tidurnya kecapean, saya sholat qiyamul lailnya sebelum tidur. Ini pandangan banyak salah tentang qiyamul lail. Banyak orang berpikir kalau mau sholat tahajud, sholat qiyamul lail itu mesti tidur dulu. Nggak ada tuh fikihnya. Ya, kalau tahajud itu boleh tidur dulu. Karena orang mengatakan tahajud, sholat bersujud itu setelah tidur. Tapi kalau qiyamul lail, ba'da isya, adik-adik udah bisa sholat qiyamul lail. Kenapa begitu? Karena KTW takut tiba-tiba misalkan begini, ada malam minggu, KTW lagi jalan di jalan, ba'da isya, ditabrak sama mobil dan wafat. Dan kita tidak tahu kapan itu. Dan alhamdulillah sebelumnya saya sudah duha, sebelumnya saya sudah sedekah, sebelumnya saya sudah baca Quran 1 juz. Maka kemudian saya pede gitu ketika dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, nyawa kita pede. Ya udah panggil aja gitu. Bidadari gitu. Masya Allah. Tapi coba bayangin ketika ada di sakaratul maut dan di depan ada setan, ada malaikat yang sudah dengan mata yang berbinar-binar mengatakan, wahai kaum fulan, siap-siaplah kau akan disiksa di neraka kelak wahai fulan. Masya Allah, bayangin itu dia.